Saya Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 877 865 337. Pada kegiatan praktikum kali ini saya akan melanjutkan praktikum untuk memenuhi tugas IPA di SD. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang jenis zat dalam makanan, terutama pada pengelompokan bahan makanan. Langsung saja, yang pertama kita menyediakan 20 bahan makanan. Kita mengelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu gizi di lemak, vitamin, karbohidrat, dan protein. Adapun pengelompokannya, yang pertama ada nasi putih. Nasi putih ini masuk ke dalam karbohidrat. Lalu ada tahu, ini masuk ke dalam karbohidrat. Tahu masuk ke dalam protein. Ini dia yang kedua, ada buah jambu masuk ke dalam vitamin. Jagung masuk ke dalam karbohidrat. Tepung terigu masuk ke dalam karbohidrat. Telur ayam masuk ke dalam protein. Sayur ini atau kembang kol masuk ke dalam vitamin. Timun masuk ke dalam vitamin. Wortel masuk ke dalam vitamin. Ketela atau singkong masuk ke dalam karbohidrat. Ikan masuk ke dalam protein. Ayam masuk ke dalam protein. Kacang hijau masuk ke dalam karbohidrat. Ada kentang masuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya ada tempe masuk ke dalam protein. Buah melon masuk ke dalam vitamin. Keju masuk ke dalam lemak. Susu masuk ke dalam lemak. Coklat masuk ke dalam lemak. Dan yang terakhir ada biskuit masuk ke dalam karbohidrat. Ini adalah hasil dari pengelompokan 20 jenis bahan makanan, yaitu ada bagian lemak, bagian vitamin, bagian karbohidrat, dan bagian protein. Terima kasih. Ini dia hasil tabel pengelompokan bahan makanan. Langsung saja ke pembahasan bahwa fungsi karbohidrat menjadi sumber energi utama tubuh untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya ada protein yang diperlukan dan bermanfaat untuk membentuk tulang, otot, tulang rawan, dan kulit. Lalu ada lemak, yaitu berfungsi membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, vitamin dapat membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, dan untuk memelihara nafsu makan. Ini merupakan hasil dari pembahasan praktikum yang saya lakukan. Menjawab pertanyaan zat makanan apakah yang sangat diperlukan oleh balita, orang bekerja, dan lansia? Yang pertama yaitu makanan yang dibutuhkan oleh balita, yaitu protein yang berfungsi sebagai bahan bangunan utama untuk membentuk sel-sel baru, jaringan otot, organ-organ tubuh, dan enzim. Dan zat makanan yang terutama diperlukan oleh para pekerja adalah karbohidrat yang kompleks, meliputi aktivitas fisik atau konsentrasi mental yang tinggi, jadi membutuhkan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Adapun zat makanan yang terutama diperlukan oleh lansia adalah kalsium dan vitamin D yang berfungsi sebagai penjaga kesehatan dan kekuatan tulang serta giginya. Ini dia kesimpulannya, jadi konsumsi makanan memerlukan gizi yang kompleks. Jadi gizi merupakan suatu zat yang terdalam dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, gizi juga berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses tubuh, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih.